Siapa aja yang udah pernah nonton Ultraman Blazar episode kedua? Yang mantapnya kemarin episode satunya itu baru aja tayang di RTV jam setengah 10 malam dengan versi dubbing Indonesia. Dan langsung paginya kita itu disajikan dengan episode keduanya di YouTube Ultraman Official jam setengah 8 pagi. Nikmat bener ya, nonton, tidur, bangun-bangun udah ada episode barunya ya. Di RTV juga sudah diperlihatkan opening dari Ultraman Blazar ini duluan. Dan kita komentarin dulu soal openingnya yang memang keren udah lah ya, jangan ditanya lagi. Sudah sesuai dengan harapan Ane di mana lagu-lagu Ultraman memang harus dan juga wajib membangkitkan semangat setiap kali kita itu dengerin ya. Jadi visualnya oke untuk openingnya, di mana setiap karakter tentu dapat scene highlightnya masing-masing. Jadi ini ngebawa Ane tuh sama zaman-zaman nonton Ultraman Z. Mirip-mirip secara visual openingnya dan juga setiap highlight karakternya. Nah, kalau dari kalian gimana? Apakah kalian lebih suka endingnya? Jadi kalian pilih mana nih, opening atau ending mungkin? Ya kalau dari Ane sih dua-duanya ya oke pastinya ya. Jadi terima kasih banyak juga Ane ucapkan di video ini atas pendapat dan impresi kalian semua. Dan sudah meramaikan juga pembahasan Ane soal episode pertama atau first impression dari Ultraman Blazar kemarin. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Ultraman Blazar episode kedua yang oke punya dan enjoyable banget. Jadi episode ini dimulai dengan sang kapten Gento Himura yang baru saja menyelesaikan operasi melawan Bazanga yang bertemu dengan pimpinan atas dari GGF bernama Bapak Retsu Haruno. Jadi kita anggap operasi kemarin itu baru jalan malam hari atau subuh lah ya, ke pagi. Jadi baru beres pagi, muka cemong-cemong habis perang udah dipanggil aja di situ ya sama atasan. Jadi pemanggilan yang cukup penting karena di sini Gento ditunjuk sebagai kapten dari organisasi baru yang baru dibuat bernama SCART. Jadi kepanjangan dari SCART adalah Special Kaiju Reaction Detachment. Jadi bedanya sama GGF itu apa? Jadi SCART ini tuh lebih ke sebuah tim yang secara diam-diam dibentuk sama si GGF ini, si Global Guardian Force ini. Jadi kayak dikerucutkan dan lebih dispesialkan lagi untuk menangani perihal bencana si Kaiju ya. Jadi nggak cuma itu aja, tapi Pak Retsu Haruno ini tuh menetapkan Ultraman Blazar akan menjadi subjek investigasi khusus untuk tim SCART selain tugas utama yaitu menangani si Kaiju. Memang si bapak satu ini tuh cukup unik ya, dan seperti ada sentimen tersendiri ke yang namanya itu Ultraman, terkhusus Ultraman Blazar. Syukur nggak dikasih perintah langsung musnahin gitu, musnahin tuh si Ultraman, tapi tolong diinvestigasi. Dari awal sebenarnya kode name-nya itu adalah Ultraman ya. Jadi sebatas nama itu aja gitu, ya Ultraman gitu. Nama Blazar itu disebutkan oleh si Gento. Di mana bagian menariknya kita dikasih lihat POV Gento yang mungkin di momen dia itu berubah menjadi Ultraman Blazar. Jadi ini tuh nyambung sana sinopsis teman-teman, dimana ketika menyelidiki soal ini ataupun berubah menjadi Blazar, si Gento ini tuh seperti mendapatkan ingatan-ingatan khusus soal Blazar. Jadi visual yang diperlihatkan di sini ya seperti kayak tata surya, ada black hole dan ada Blazarnya juga. Mungkin aja sekilas ada M421-nya juga nih ya, yaitu tempat dari mana si Blazar ini tuh berasal. Tentunya semakin menarik ke depannya juga kita semakin jelas diperlihatkan dengan hal ini dan menguak hal tentang Blazar yang statusnya itu benar-benar seperti makhluk asing. Jadi dari mana sih sebenarnya dia ini gitu ya? Dan tujuannya apa sih gitu ya? Jadi kunci utama dari serial ini Ana tekankan sekali lagi apa? Communication. Komunikasi guys ya, kayak lagunya Gundam Wing. Just Wanky Communication. Nah, mulai bagian ini pacingnya itu kerasa cepat, tapi sumpah Ane nyaman banget guys nontonnya. Dimana ternyata anggota SCART ini sudah dipilih khusus oleh Pak Pimpinan Retsu Haruno. Dan di sini bagian Kapten Gento itu bertemu dengan para anggota ini tuh satu persatu. Tentunya pertama dari sang heroin kita di seri Ultraman ini, yaitu Emi Aobe, yang memang sudah beraksi sejak episode kemarin ya, ngebasok si Bazanga. Dan gak bisa disangkal, selain Blazarnya yang keren, ini juga yang jadi daya tarik Anda tuh nonton Ultraman Blazar. Rambut pendek, manis, gemesin, gak lebay, ya Cindo SCBD banget lah. Duh, jangan sampai nih ya Pirika tergeser nih ya gara-gara Emi Aobe ya. Lanjut ketemu wakil kapten di sini bernama Teriwaki Nagura. Jadi doi direkrut dari GGF dan udah muncul juga sejak episode kemarin. Jadi salah satu kayak anggota operator gitu yang kasih perintah ya. Dimana Gento juga terkesan sampai dia itu dijadikan wakil kapten. Dan selanjutnya cewek kedua yang jago karate direkrut bernama Anri Minami. Kalau menurut sinopsis nanti dia itu yang bakalan jadi pilot dari Earth Garon.
Oke, sampai sini dulu nih ya. Sesuai yang Anu bilang di atas. Jadi ini perpindahannya itu cepet banget. Ketemu anggota ini, ketemu anggota itu. Tapi asli, nyaman banget boy nontonnya ya. Jadi percakapannya itu cepat. Dan yang paling utama itu diselingi beberapa percakapan yang gak kaku-kaku amat. Ngalir dan juga ada bumbu-bumbu komedinya yang Anda jamin kalian yang pada nonton pasti pada cekikikan. Jadi dari rebutan bayarin bill sama si Emi Aube, terus pas tanda tangan proposal berasa kuart plus bolpennya itu habis tintanya ya. Terus yang tanda tangan proposal pakai punggungnya si Gento, terus ketojos juga itu bolpennya, itu kocak teman-teman ya. Asik banget gitu ngelihatnya. Jadi susah loh yang bikin ngalir dan enjoyable kayak begini nih ya. Jadi selingan hal lucunya berasa pas gitu sama pacingnya. Jadi bagian begini aja bikin kita terhibur dan cengar-cengir selain terhibur lihat aksi Ultraman-nya. Setuju nggak kalian semua? Pasti setuju dong ya. Terhibur pasti semuanya di bagian ini. Jadi di tokusatsu kebanyakan suka banyak yang gaje dan terlalu lebay soalnya ya. Jadi hal-hal simple macam conversation begini. Oke, selain itu, hal minor lainnya juga ini penghematan waktu yang cerdas untuk memperlihatkan protagonis utama bersanding sama heroin utama di fase awal cerita. Terlihat Kapten Gento setelah bertemu si Emi Aobe ya ditemenin kemana-mana kan untuk ketemu anggota lainnya. Jadi akhirnya di situ Scar terbentuk, udah pakai seragam, mereka juga punya mobil dinas dan udah ada yang lucu lagi pas bagian ngejek mobilnya katanya hemat budget ya. Terus perihal si Anri yang manggil Gento dengan beberapa panggilan itu nggak nyaut-nyaut ya, tapi pas dipanggil dengan panggilan Kapten Gento baru nyaut, itu juga kocak teman-teman. Terlihat Gento ya di situasi gini juga ya bisa relax dan gak kaku-kaku amat gitu sebagai kapten ya. Dia juga kan bilang kan ya nggak usah kaku gitu ya manggil gua gitu ya. Jadi nggak usah pakai kapten segala. Tapi pas dipanggil Kapten Gento nyaut dianya ya. Anu jujur sebelum Blazar tayang ada kekhawatiran karakter Gento ini tuh bakalan terlalu strict banget dan terlalu fokus berbuat baik menolong orang tanpa bercanda-bercandaan. Ternyata ini cukup fun juga gitu ya. Jadi selain mobil dinas, Scar juga punya markas atau command post juga di sini. Jadi terlihat sederhana, bukan cari-cari kesalahan, tapi di sini kayaknya setnya itu bekas markas garasinya Ultraman Z waktu itu deh ya. Cuman ini tuh udah dirombak lagi ya. Jadi ya Toei juga kan sering kayak gitu ya, set ya dibongkar setiap ganti serial ya. Jadi lanjut aja ke permasalahan utamanya, di mana kaiju baru bernama Gedos muncul dari bawah lautan. Masalahnya itu simple di sini, soal serangan kaiju, udah that's it ya, dan juga beberapa warga juga yang terkena dampaknya dan lain-lain. Tapi di sini tuh dikemas dengan cukup baik, di mana pacingnya itu masih jalan cepat. Tentunya ada operasi dulu dari Scar untuk memonitori dan juga beberapa operasi yang bersangkutan untuk menangani si Gedos. Jadi setiap anggota Scar itu job desk-nya itu jelas. Ini salah satu keunggulan karena nggak banyak juga gitu anggotanya ya. Jadi kena highlight gitu masing-masing. Dan juga di situ ya jadi cukup jelas gitu kerjaan mereka masing-masing ya. Pas bagian operasinya ya seru aja gitu bagian ini ya. Dan soal ini masih juga diiringi sama beberapa percakapan yang mengalir dan juga candaan kecil. Jadi Emi Aobe itu aduh gelis pisan pakai bando kuning kayak gitu Pak ya. Jadi ada teori juga soal kaijunya di mana ya operasi ini tuh nggak langsung kayak asal tembak dar-der-dor gitu doang teman-teman. Dimana Gedos ketika di daratan itu yang mengeluarkan gas panas dari punggungnya dengan fungsi untuk tetap menjaga suhu tubuhnya. Itu juga yang jadi titik lemah dari si Gedos ya. Jadi patternnya hampir mirip sama episode pertama, dimana si Gento ini tuh maju seorang diri secara nekat untuk nembak si Gedos ya. Jadi ada si Engkong ya tiba-tiba muncul ya. Kekeh katanya biar perahunya itu ya jangan diserang gitu ya, akan gue pertahankan nih perahunya ya dari serangan si Gedos ya. Pas si Gedos yang muncul langsung pingsan itu. Jadi di momen krusial ini lagi-lagi Blazar Brace itu muncul secara tiba-tiba di tangannya Gento. Jadi sudah sedikit paham di sini cara mainnya ya si Gento, yaitu memasukkan Blazar Stone-nya ke slot Blazar Brace-nya. Dan lagi-lagi di sini bagian yang bikin kita ketawa karena Gento lupa nekan tombolnya yang jadi gimmick terakhir sebelum dia itu berubah. Malah diam aja sambil gini-gini, nggak terjadi apa-apa ya. Dan di episode 2 ini kita diperlihatkan scene perubahan yang selalu ada di setiap Ultraman itu berubah. Ini aneh nyebutnya apa ya? Pokoknya sesudah berubah yang ngepalin tinju temen-temen ya, terus Ultraman-nya itu kayak ke atas gitulah ya. Biasanya sekeliling sinar cahayanya itu ada teori-teorinya lagi tuh ya. Dan ini cukup nice juga animasinya. Jadi kayak Taiga yang katanya mirip kayak Taro, ya iyalah kan bapak anak Pak. Dan sebelum memulai pertarungan, dimulai dulu dengan apa?
berdoa ya. Dan ini yang jadi salah satu keunikan Blazar juga. Karena seperti yang Anda ceritakan kemarin, mungkin dia itu dari suku Ultraman yang primitif, yang nature-nya juga ya memang berburu gitu ya. Jadi semacam ada ritual dulu sebelum membasmi kaiju seperti ini. Akhirnya setelah gelap-gelapan kemarin, kita itu dikasih lihat gelut siang-siang gini di pinggir dermaga. Fight-nya tentu masih oke banget ya. Anu suka banget karena ada bagian di trailer yang akhirnya diperlihatkan di sini. Jadi banyak kamera-kamera yang ngambilnya itu dari bawah dan juga dengan grading yang nyaman ya. Jadi ini serasa movie asli nontonnya pas bagian fight-nya. Dan auman Blazar ya tentu masih ada, tapi nggak semasif dan nggak terlalu banyak gimmick seperti ngaum-ngaum kayak di episode pertama ya. Jadi kayak gerakan-gerakan randomnya tuh udah hampir nggak ada lah di episode ini ya. Jadi bagian yang keren itu pas ditembak sinar sama si Gedos, langsung Blazarnya itu kayak ala-ala Matrix gitu, kayak near miss gitu. Wah, itu keren ya. Dan jurus penghabisannya yang kocak ya. Bagian ini aja sih yang bikin aneh tuh agak geleng-geleng. Dan udah pada tahu ya, jurus penghabisan Blazar itu bukan Kosen, melainkan Spiral Blade ya. Jadi ketika mau dihabisi, kan Gedosnya itu kabur ke laut. Spiral Blade-nya dijadiin alat pancing dong. Berasa komedi banget yang ini. Jadi ketika udah kepancing, dilempar ke atas, kan langsung dilempar itu Spiral Blade-nya. Gedosnya malah jadi kayak ikan panggang. Sumpah itu penghabisan yang super duper kocak ya. Di akhir episode ini kita diperkenalkan dengan anggota terakhir dari SCART, yang ternyata dia adalah anggota pertama yang masuk duluan ke SCART, bernama Yasunobu Bando. Jadi dia ini tuh bagian mekanis katanya. Jadi ada Pak Pemimpin juga, Pak Retsu juga di situ ya, yang memperkenalkan Earth Garon kepada para anggota SCART. Dengan misi Earth Garon ini tuh dipakai untuk menghabisi para kaiju duluan sebelum Ultraman Blazar. Tentu ini ngasih dilema buat Gento juga ya, yang ya dia sendiri gitu yang berubah jadi Ultraman Blazar. Aduh, gua kudu gimana nih ya. Pak Atasan udah ngomong seperti itu. Tapi ini masalah waktu aja sih, si Pak Retsu percaya penuh ke Ultraman Blazar nantinya dan menetapkan Ultraman Blazar ini tuh bukan sebagai ancaman ya. Tinggal dinamikanya aja gimana ntar kita saksikan. Episode selanjutnya yaitu episode ketiga. Anda lihat vibe-nya itu masih agak mirip-mirip ya sama episode ini. Jadi operasi menangani kaiju diselingi juga dengan beberapa conversation dan candaan santai dari para anggota SCART. Sudah pasti bakalan nonton lagi. Dan gimana untuk episode kedua ini? Wah, mantap banget guys, asli mantap banget. Nonton pagi-pagi, enak, udara segar, dan Blazar ini nggak berat banget juga. Jadi benar-benar santai dan bikin enjoy banget nontonnya. Jadi sarapan yang benar-benar mantap di hari Sabtu pagi ini. Terhibur Ana ya. Jadi terima kasih banyak buat Suburaya. Dan apakah peningkatan dari episode 1 kemarin? Oh jelas. Jelas teman-teman ya. Ini benar-benar peningkatan yang lumayan jauh teman-teman ya. Episode 1 secara impresi bagus ya. Tapi untuk ke episode kedua ini teman-teman masih di fase awal tapi agak cooldown, pacingnya cepat, diselingi dengan beberapa faktor yang dirasa pas juga. Ini benar-benar yang bikin overall episode kedua Ultraman Blazar ini tuh menghibur dan juga mantep banget ya. Nah, gimana dengan kalian? Jadi jangan lupa sharing pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan episode kedua Ultraman Blazar ini. Ternyata masih dibahas ya sama Agan Reza. Apakah lanjut lagi? Lihat nanti. Masih lihat nanti ya. Ya udah guys, segitu aja. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Jangan lupa ya diskusinya. Wow!